Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Febrian Vergiawan dari Prodi Manajemen NPM 1212 200 253. Perkenalkan, nama saya Lesmana Zakaria Pramudita, NBI 12122000252. Perkenalkan, saya Indah Pujianti dengan NIM 12122000277. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Adela Rizka Cahyana, NPI 12122000281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rozak, NIM 121200243. Tujuan dari penelitian kasus Wayan Mirna Salihin. Yang pertama, mengetahui apa motif pelaku dalam melakukan pembunuhan tersebut. Yang kedua, mengetahui apa pandangan Pancasila terhadap kasus pembunuhan tersebut. Yang ketiga, mengetahui apa akhir dari kasus tersebut. Pertama-tama, perlu kita ketahui kronologi pembunuhan ini ada dua. Terdapat beberapa kronologi yang berbeda dari kasus pembunuhan ini dikarenakan saksi yang sering berubah-ubah. Yang pertama, kronologi menurut Jessica adalah Jessica tiba di Grand Indonesia pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat untuk memesan tempat bertemu dengan ketiga temannya yaitu Mirna, Hani, dan Vera di Cafe Oliver pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di sana, Jessica langsung memesan meja nomor 54 yang merupakan pilihan Mirna. Jessica berjalan-jalan berkeliling mall dan membeli 3 bingkisan sabun untuk oleh-oleh ketiga temannya. Jessica kembali ke Cafe Oliver pada pukul 16.00 WIB untuk memesan minuman. Minuman yang pertama datang yaitu kopi es Vietnam yang dipesan oleh Mirna. 2 minuman lainnya yaitu Fashionette, Sazerac, dan Dab Cocktail yang datang belakangan. Posisi duduk pada saat di Cafe Oliver yaitu Mirna di tengah, Jessica di sisi kiri, dan Hani di sisi kanan. Saat itu Mirna merasa bahwa kopi yang ia pesan baunya aneh. Kemudian Mirna meminta kedua temannya untuk mencium bau dari kopi tersebut. Diketahui kopi yang dipesan Mirna memiliki warna seperti kunyit. Kemudian Mirna meminta air kepada Jessica. Kemudian Jessica meminta air kepada pelayan. Masih di kronologi pertama, pada saat Jessica meminta sebuah minum ke pelayan, tiba-tiba tubuh Mirna kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Setelah itu, Hani dan Jessica panik dan kebingungan, lalu memanggil pelayan untuk dibawa ke klinik menggunakan mobil suaminya. Saya di sini menjelaskan tentang kronologi pembunuhan kedua. Selanjutnya yaitu kronologi menurut Hani. Pukul 16.00 Jessica tiba di kafe. Hani dan Mirna datang pada pukul 16.40. Minuman sudah tersedia. Menurut Hani, setelah meminum es kopi Vietnam, Mirna mengatakan kalau minumannya ada apa-apanya, kata Hani. Mirna sekarat. Mirna merasa kepanasan dan tiba-tiba mulutnya mulai berbusa sehingga harus dibawa ke klinik. Mirna dinyatakan meninggal di rumah sakit Abdi Waluyo.
Pandangan Pancasila terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inti dari sila pertama adalah kesesuaian terhadap nilai-nilai dan hakikat Tuhan yang Maha Esa. Maka seluruh warga negara harus beriman dan bermoral baik. Pada kejadian pembunuhan di atas, sikap Jessica sangatlah tidak mencerminkan sebagai warga negara yang bermoral baik dan beriman. Jika nilai-nilai agama dan hakikat agama telah tertanam di dalam dirinya, maka seharusnya Jessica tidak melakukan hal keji tersebut yang sudah jelas bahwa hal keji tersebut sangatlah dilarang di agama manapun. Larangan membunuh juga tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Hubungan kasus Wayan Mirna Salihin dengan Pancasila yaitu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari sila kedua adalah ada berarti norma atau aturan terhadap sopan santun. Jadi setiap manusia harus bersikap adil dan beradab. Dan dari kasus tersebut, Jessica tidak mengamalkan sikap adil dan beradab karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Penjelasan sila ketiga Persatuan Indonesia. Inti dari sila ketiga adalah Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai eksistensi sendiri atau mempunyai bentuk dan susunan tersendiri, yang berarti Indonesia merupakan suatu kesatuan yang mutlak dan tidak terbagi-bagi. Sehubungan dengan kasus di atas, telah tercermin bahwa persatuan Indonesia itu berjalan dengan sempurna, mulai dari kepolisian, pengadilan, bahkan masyarakat juga ikut serta ambil bagian dalam membongkar kasus tersebut, hingga akhirnya ditetapkan tersangka pada kasus pembunuhan Mirna tersebut. Untuk kasus yang saya jelaskan mengenai sila keempat, yaitu bahwa pengadilan selaku pihak yang memutuskan untuk divonis atas kesalahan yang telah dibuat. Keputusan pengadilan diambil melalui proses yang cukup panjang. Hubungan kasus ini pada Pancasila, terutama Pancasila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inti dari sila kelima ini mengandung makna sifat-sifat dan keadaan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua. Ini terjemah dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, sila keadilan sosial adalah memenuhi hakikat adil tersebut. Dalam kasus di atas, tercermin bahwa negara Indonesia telah memenuhi hakikat adil untuk setiap warganya. Sehingga, jika terjadi pelanggaran hukum, seperti kasus di atas, hukum negara Indonesia telah bekerja dengan baik untuk memberikan keadilan, mencegah terjadinya penghakiman
sepihak dari masyarakat. Maka, hukum telah mengatur dan memberikan penghakiman yang sesuai dengan keterangan saksi dan bukti yang telah ditemukan dan dapat diterapkannya vonis yang sesuai dengan kejadian yang dialami secara adil. Jadi, pada kesimpulan di atas, Pancasila sebagai dasar negara harus dihayati dan dijiwai serta digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan ataupun tingkah laku. Tiap-tiap nilai yang ada merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pancasila sebagai way of life sudah tidak diamalkan dalam kasus pembunuhan di atas. Degradasi nilai luhur Pancasila yang telah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut antara lain pembunuhan. Beberapa hal yang menjadi penyebab utama lunturnya nilai-nilai Pancasila, yaitu menurunnya sosialisasi Pancasila dalam masyarakat, serta pendidikan mengenai pengandalan nilai-nilai Pancasila yang kurang dalam masyarakat. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menanggulangi perilaku penyimpangan yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga. Dalam kasus tersebut sudah sangat tercermin bahwa pengamatan nilai-nilai Pancasila sudah tidak terdapat pada pribadi Jessica, sehingga dia melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.